Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Gus. Ya, kali ini kakak akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan limit fungsi ya. Dimana ini soal ini pernah keluar di UNBK ya, limit fungsi. Dimana soal itu bunyinya seperti ini. Diketahui fx 4x min p ya, di saat x lebih besar sama dengan 3. Dan 2x plus 3 saat x kurang dari 3. Nah, maksudnya di sini ini fx ini dia punya dua bentuk ya. Jadi dia akan berbentuk 4x min p di saat x-nya lebih besar atau sama dengan 3. Dan dia akan berbentuk 2x plus 3 di saat x-nya kurang dari 3. Nah, agar limit x mendekati 3 dari fx memiliki nilai, maka nilai p yang memenuhi adalah, nah jadi kita di sini diminta untuk mencari p ini. Berapa sih nilai p ini agar limit x mendekati 3 dari fx memiliki nilai? Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita jawab ya. Oke. Nah, berdasarkan pada soal, di sini kita akan mencari nilai p agar limit x mendekati 3 dari fx dia memiliki nilai. Nah, kalau kita cermati dari konsepnya, jadi kan di sini x-nya mendekati 3 ya, limit x mendekati 3 dari fx, berarti maknanya jadi di sini ada x sama dengan 3 begitu ya. Jadi maknanya nanti saat kita mengambil bilangan-bilangan real ya, bilangan-bilangan real yang kurang dari 3. Jadi kalau kita ambil bilangan-bilangan nih yang kurang dari 3, jadi x-nya kurang dari 3, nanti x-nya kita substitusi ke sini. Nah, atau bisa dikatakan nanti x-nya ini dia bergerak dari sini mendekati 3. Jadi dia bergerak dari kiri mendekati 3. Nah, nanti dia akan mengarah pada sebuah nilai. Jadi fx ini mengarah pada sebuah nilai. Katakanlah nilainya adalah c. Nah, begitu pula kalau misalkan kita ambil bilangan-bilangan real nih yang nilainya itu adalah yang lebih dari 3. Jadi yaitu nilainya yang x-nya lebih dari atau sama dengan 3. Jadi bilangan-bilangan itu kita ambil ya, jadi kita substitusi ke sini. Jadi nilai x-nya kita substitusi sehingga kita peroleh nilai dari fx-nya. Nah, di mana nanti bisa kita katakan nilai-nilai x itu bergerak dari kanan ke kiri. Jadi atau bisa kita katakan ini didekati dari kanan gitu. Nah, jadi dalam artian nilai x-nya itu berapa sih? Nah, nilai x-nya itu misalnya kalau misalkan dari kiri berarti kan nilainya yang kurang dari 3 ya. Bisa 1, bisa 2 gitu kan. Bisa 2,01, bisa 2,15, bisa 2,9. Itu paling dekat itu di sini 2,9999999 gitu ya. Nah, ini nanti kita substitusikan x-nya ke dalam fx. Nah, nanti tentunya kita akan mendapatkan nilai kan. Nah, nilai itu berarti dia akan mengarah atau mendekati sebuah nilai. Kita katakanlah nilai itu adalah c. Begitu pula x-nya ini kalau kita ambil nilai yang didekati dari kanan. Jadi nilai-nilai yang mendekati x sama dengan 3 ini dari kanan. Itu nilainya misalkan ada 4, ada 3,9 gitu kan, ada 3,5, ada 3,1, ada 3,01, ada 3,000001 gitu ya. Jadi makin dekat ke 3, x sama dengan 3 ini. Termasuk x sama dengan 3 gitu ya, karena di sini x-nya lebih besar atau sama dengan 3, termasuk saat x-nya sama dengan 3. Nah, nanti kita substitusikan nilai x-nya ke dalam fx, itu dia akan mengarah ke sebuah nilai. Itu nilainya adalah c. Gitu ya. Nah, saat kapan sebuah limit itu memiliki nilai? Ya, tentu saja di saat saat nilai fungsi tersebut didekati dari kiri ataupun didekati dari kanan, dia mengarah pada sebuah nilai yang sama, yaitu c ini. Nah, di mana nanti ini kan didekati dari kiri, dia nilai fungsinya mendekati c. Didekati dari kanan, itu juga dia nilainya mendekati c. Nah, nanti c inilah yang kita sebut sebagai nilai dari limit x mendekati 3 dari fx.
Ya, misalnya kita nggak tahu kan nilainya berapa ya. Misalkan kita substitusi x-nya ini x yang ada didekati dari kiri. Misalkan kita dapatkan nilai fungsinya, nilai fx-nya misalkan dia dapatnya mengarah ke angka 2 gitu misalnya. Di sini angka 2 misalnya. Ya. Terus didekati dari kanan juga dia mengarah ke angka 2. Nah, maka nanti limit x mendekati 3 dari fx kita katakan mendekati 2. Nah, seperti itu adik-adik. Bisa kalian pahami? Nah, sehingga untuk memperoleh nilai P berarti nanti kita cari limit dari kiri dan limit dari kanannya itu kan harus sama ya. Nah, berarti kalau kakak tuliskan secara matematis ya, berarti limit x mendekati 3 negatif. Nah, ini maksudnya adalah untuk limit x mendekati 3 yang kurang dari 3 ya, didekati dari kiri. Itu dari fx harus sama dengan limit x mendekati 3 positif dari fx. Jadi limitnya atau nilainya didekati dari kiri dan didekati dari kanan harus sama. Nah, jadi di sini kalau dia didekati dari kiri berarti di sana kan x-nya kurang dari 3. Yang ini kan. Nah, kalau didekati dari kiri berarti x-nya kurang dari 3, maka bentuknya kita pakai adalah 2x plus 3. Maka limit x mendekati 3 negatif dari fx-nya kita pakai 2x plus 3. Nah, itu akan sama dengan limit x mendekati 3 plus dari fx dekati dari kanan, yaitu adalah x-nya yang lebih dari 3. Nah, bentuknya adalah 4x min p. Jadi di sini kita pakai limit x mendekati 3 plus dari 4x min p. Nah, dari sini kita substitusikan x-nya. Jadi limit x mendekati 3 min dari 2x plus 3. Jadi di sini kita dapatkan 3 ditambah 3 sama dengan, berarti di sini kita dapatkan 3 dikurangi P. 4 kali 3 dikurangi P. Nah, itu ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 2 kali 3 itu adalah 6. 6 tambah 3 itu berarti dia 9. Sama dengan 4 kali 3 berarti 12. 12 dikurangi P. Nah, dari sini kita bisa peroleh P nih. Kita aljabarkan ya, kita pindah ruaskan, berarti P-nya kak pindahin ke sini. Kemudian ini 12, 9 kak pindahin ke sini jadi min 9. Nah, di sini kita dapatkan P-nya adalah 12 kurang 9, nilainya adalah 3. Jadi, kita peroleh P yang memenuhi agar limit x mendekati 3 dari fx memiliki nilai, itu adalah P-nya sama dengan 3. Begitu adik-adik. Bisa kalian pahami? Nah, nanti kalau kalian masih belum paham, kalian bisa putar ulang video ini lagi ya. Jadi, sampai di sini dulu video kakak berkaitan dengan konsep limit. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.